warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 2D, jurusan Otomasi Sistem Permesinan, Politeknik ATI Makassar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hirani dengan NIM 24OSP140. Saya Nur Ainung dengan NIM 24SP145. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi MIT mata kuliah Sistem Energi Terbarukan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Haji Mas Jono. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil perancangan sistem panel surya atau PLTS rumah tinggal yang alamatnya di Sukoramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selamat menyaksikan! Sebelum memasuki perancangannya, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem energi terbarukan. Sistem energi terbarukan adalah teknologi atau kumpulan perangkat yang mengubah sumber daya alam yang tidak akan habis, seperti matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa menjadi energi yang dapat digunakan. Apa itu PLTS? PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah sumber listrik yang dihasilkan dari matahari. Adapun cara kerja sederhana PLTS, dari matahari diserap oleh panel surya, kemudian dari panel surya disambungkan ke inverter atau baterai. Setelah di inverter menghasilkan listrik pada rumah. Selanjutnya, keuntungan dari PLTS. Keuntungan dari PLTS adalah yang pertama, hemat biaya listrik bulanan. Yang kedua, tetap ada listrik meski PLN padam kalau pakai baterai. Ketiga, gratis dari matahari. Keempat, tidak mencemari lingkungan. Yang kelima, awet lama atau panel bisa 20-25 tahun. Oke teman-teman, kita masuk kepada tahap awal dalam perancangan. Yang pertama itu kita harus tahu kebutuhan harian listrik. Di sini ada tabel pemakaian harian sampai bulanan. Dapat kita lihat pada tabel yang mana peralatan yang digunakan ada kulkas, TV, mesin cuci, magicom, kipas angin, lampu 40 watt, lampu 20 watt, handphone, dispenser, dan sepeda listrik. Dapat kita lihat keterangan yang lain pada gambar. Jadi dapat kita simpulkan total energi hariannya yaitu 7010 Wh atau sama dengan 7,01 kWh per hari. Jika totalnya 7,01 kWh per hari, maka per bulannya yaitu 210,3 kWh per bulan dengan tarif non subsidi sekitar Rp1.700 per kWh. Hasilnya yaitu 7,01 dikali 1.700 sama dengan Rp11.917 per hari atau sama dengan Rp357.510 per bulannya. Nah, sekarang kita masuki tahap kedua yaitu menentukan arsitektur off-grid. Di sini jenis sistem yang dipilih yaitu off-grid system atau sistem yang tidak terhubung ke PLN. Alasannya yang pertama, cocok untuk daerah pedesaan atau rumah yang sering padam listrik dan juga energi 100% dari matahari ditambah baterai cadangan. Baik, selanjutnya tahap ketiga yaitu menghitung daya array PF. Untuk data lokasi yaitu di Riau dengan peak sun hours atau PSA kurang lebih 4,5 jam per hari. Derating factor atau N total 0,8 karena panas efisiensi sistem. Kemudian untuk perhitungannya yaitu rumusnya P array sama dengan E harian atau PSH dikali N total. Energi yang harus disuplai dari panel yaitu total dari kebutuhan yang dihitung sebelumnya 7,01 kWh dibagi dengan 0,8 yaitu akan dihasilkan 8,76 kWh per hari atau E harian. Untuk daya panel yang dibutuhkan yaitu 8,76 kWh dibagi 4,5 jam sama dengan 1,95 kW peak. Jadi kita dapat gunakan panel yang 450 watt peak atau 1,95 dibagi 0,45 sama dengan 4,33 unit. Maka dapat dibulatkan menjadi 5 unit panel surya 450 watt peak. Jadi total daya panel sama dengan 2,25 kW peak. Tahap keempat yaitu sizing panel surya. Di sini ada orientasi. Karena posisinya utara khatulistiwa, panel lebih baik menghadap ke selatan. Tujuannya supaya sepanjang tahun panel mendapat sinar matahari yang paling optimal. Sudut kemiringannya yaitu lintang Riau 2 derajat lintang utara. Maka kemiringan ideal 2-10 derajat ke arah selatan. Tapi secara praktik, kalau panel dipasang datar 0-5 derajat, juga masih cukup bagus karena matahari sering tegak di atas kepala. Kemiringan 10-15 derajat juga oke, sekaligus membantu air hujan membersihkan panel. Dapat dilihat lebih jelasnya pada gambar. Tahap kelima yaitu sizing baterai. Tujuannya yaitu menyimpan energi untuk malam hari dan cadangan saat mendung. Energi disimpan sama dengan 7,01 kWh
Tegangan sistem 48 volt. DOD atau Deep of Discharge sama dengan 70% dengan autonomi 1 hari. Perhitungannya, kapasitas dalam satuan ampere hour sama dengan 7010 watt hour dibagi 48 volt, lalu dibagi dengan 0,7 sama dengan 208 ampere hour. Jadi kita bisa gunakan baterai 12 volt 200 ampere hour, yaitu 4 unit seri, jadi 48 200 ampere hour. Total energi tersimpan yaitu 48 dikali 200 menghasilkan 9600 watt hour atau 9,6 kilowatt hour. Selanjutnya kita memasuki tahap ke-6 yaitu inverter dan SCC atau Solar Charge Controller. Di sini untuk komponennya ada dua. Yang pertama, inverter dengan spesifikasi 3000 watt per 48 volt, keterangan off grid, output 220 volt. Yang kedua, MPPT controller dengan spesifikasi 60 ampere per 48 volt. Keterangannya aman untuk jumlah panel 450 watt peak. Untuk perhitungan arus panel yaitu 2250 watt dibagi 48 volt sama dengan 46,8 ampere, yaitu aman dipakai untuk MPPT 60 ampere. Dan selanjutnya yaitu tahap ke-7, merancang proteksi, kabel, earthing dan SPD. Untuk proteksi kita menggunakan MCB DC di sisi panel dan baterai. Untuk SPD, Surge Protection Device, itu untuk proteksi dari petir. Kemudian ada fuse antara baterai dan inverter. Setelah itu ada kabel panel ke MPPT dengan ukuran 6 mm persegi, kabel MPPT ke baterai dengan ukuran 10 mm persegi, kemudian kabel baterai ke inverter dengan ukuran 16 mm persegi. Kemudian untuk earthing atau pentanahan menggunakan tembaga diameter 16 mm dengan panjang 2 meter dan resistansi kurang lebih 5 ohm. Masuk pada tahap ke-8, yaitu menggambar single line diagram dan rencana instalasinya. Pada gambar single line diagram, di sini kita dapat lihat dari cahaya matahari akan diserap oleh panel surya, kemudian akan mengisi baterai, masuk ke solar charge controller, kemudian masuk ke inverter dan juga ke peralatan elektronik. Dari inverter menuju MCB atau proteksi, seperti pada peralatan listrik di rumah. Dan di sebelahnya ada gambar rencana instalasi, dapat dilihat lebih jelasnya pada gambar tersebut. Tahap terakhir yaitu estimasi biaya, yaitu ada pada tabel, ada komponen, spesifikasi atau jumlah, perkiraan biaya, dan keterangannya. Yang pertama itu komponennya ada panel surya dengan jumlahnya 5 dikali 450 watt peak dengan total 2250 watt peak. Dengan perkiraan biayanya yaitu 22.500.000 dengan keterangan sumber energi utama. Yang kedua itu ada inverter off grid dengan jumlahnya 3 kW per 48 volt dengan perkiraan biaya 12 juta. Dengan keterangan itu untuk mengubah DC ke AC 220 volt. Yang ketiga, kita menggunakan komponen MPPT Charger Controller dengan jumlahnya 60 ampere per 48 volt dengan perkiraan biaya 2.500.000. Dengan keterangannya ini untuk mengatur arus dan tegangan dari panel ke baterai. Yang keempat ada baterai dengan jumlah 4 dikali 12 volt 200 ampere hour atau lead acid dengan perkiraan biaya 10 juta. Keterangannya yaitu untuk menyimpan energi 9,6 kWh nominal. Yang kelima, kita menggunakan kabel fuse MCB SPD rangka mounting dengan perkiraan biaya yaitu 8 juta untuk proteksi dan instalasi sistem. Yang keenam, jasa instalasi dan pengujian dengan perkiraan biaya 7 juta untuk pemasangan dan pengaturan sistem. Jadi, total keseluruhan dari biayanya yaitu sekitar 62 juta rupiah dengan skenario baterai timbal asam atau mid range. Sebelum kita tutup, ada kata pepatah dari kami. Matahari terbit setiap hari tanpa pernah absen. Begitu pula semangat kita untuk memanfaatkan energinya demi masa depan yang lebih hijau, mandiri, dan berkelanjutan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.